Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kelas 12 IPA 2 ingin memaparkan materi tentang masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kalian tahu nggak siapa Abdurrahman Wahid? Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan politik. Beliau menjadi presiden keempat dari tahun 1999 sampai 2001. Beliau menggantikan Presiden B.J. Habibie dari pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Beliau lahir tanggal 7 September 1940 di Danenyar, Jombang, Jawa Timur. Program kerja secara umum, bidang politik dan HAM. 1. Memisahkan TNI dan Polri. Pada masa Orde Baru, TNI dan Polri disatukan dalam satu kesatuan yaitu ABRI. Pada masa pemerintahan TNI dan Polri dipisahkan agar fokus kepada tugas dan fungsinya masing-masing. Polri difokuskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. TNI untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Selanjutnya penggantian nama Provinsi Irian Jaya menjadi Papua. Pada masa pemerintahan Orde Baru, wilayah Papua diberi nama Irian Jaya dan Januari 2000 diresmikan kembali oleh Presiden Gus Dur dan mengembalikan nama Papua. Selanjutnya memisahkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Mereka tidak bekerja dengan baik dan untuk perampingan struktur pemerintahan. Dan yang terakhir melakukan reformasi di bidang militer. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Yang pertama, Gus Dur melawan tekanan IMF, yang dimana Gus Dur menolak desakan IMF dengan tujuan untuk melindungi usaha kecil dan menengah. Yang kedua, perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi. Yang ketiga, ketimpangan menurun. Yang keempat, dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional yang disingkat dengan DEN. Pembentukan ini bertujuan untuk memecahkan perbaikan ekonomi dari krisis ekonomi moneter. Yang kelima, adanya otonomi daerah di bidang ekonomi. Menyebabkan tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus keperluan seluruh di bidang ekonomi yang mengacu pada daerah masing-masing. Selanjutnya di bidang sosial budaya, Gus Dur mengatasi masalah, konflik, dan disintegrasi antar umat beragama, yaitu dengan cara melakukan pendekatan secara kebudayaan. Yang kedua, keputusan presiden disebut dengan Kepres, berisi mengenai pencabutan Impres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Gus Dur mengakui agama Konghucu, di mana kebijakan ini membuat etnis Tionghoa di Indonesia merasakan kebebasan berhari raya. Gus Dur menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Hal ini untuk menghormati adat dan budaya dari warga keturunan Cina di Indonesia. Keberhasilan yang dicapai Abdurrahman Wahid. Pertama, di bidang politik, yaitu menjalin hubungan dengan negara-negara luar dengan seringnya berkunjung ke luar negeri, sehingga terjadi politik bebas aktif. Yang kedua, di bidang ekonomi, memberikan kebebasan kepada setiap orang dari suku manapun, termasuk Tionghoa, untuk aktif berperan dalam perekonomian. Yang ketiga, di bidang sosial, terciptanya kerukunan antar umat dan suku bangsa. Yang keempat, di bidang budaya, mengeluarkan Kepres tentang pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu. Yang kelima, mengesahkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur. Yang keenam, reformasi birokrasi dengan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Namun, sekarang hanya Kementerian Sosial yang dihidupkan lagi. Yang ketujuh, pengangkatan Laksamana Widodo sebagai Panglima TNI pertama dari Angkatan Laut. Dan yang terakhir, membentuk Departemen Eksplorasi Laut yang kini menjadi Kementerian Perikanan dan Kelautan. Selanjutnya, kegagalan Abdurrahman Wahid. Yang pertama, di bidang politik, sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversi hingga memanaskan iklim politik di Indonesia. Yang kedua, di bidang ekonomi,
Karena sering melakukan perjalanan ke luar negeri, maka membebankan APBN. Yang ketiga, di bidang sosial, meningkatnya angka pengangguran. Yang keempat, di bidang budaya, terjadi kerusuhan antar etnis yang terus-menerus seperti di Maluku. Yang kelima, di bidang hankam, kondisi politik yang tidak stabil dikarenakan banyak restrukturisasi lembaga, diduga terlibat dalam Bulogate dan Brunigate. Bulogate adalah dugaan pencairan dan penggunaan dana yayasan, dana kesejahteraan karyawan Bulogate sebesar 35 miliar. Sedangkan Brunigate adalah dugaan penggunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. Lalu yang terakhir adalah berakhirnya masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid dilengser oleh MPR setelah 2 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pelengseran ini tidak semata-mata dilakukan, ada beberapa alasan, diantaranya yang pertama, karena beliau sering membuat kebijakan yang kontroversial, seperti gagasan mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan terhadap PKI atau wacana penghapusan PKI. Lalu yang kedua, beliau mengusulkan Indonesia untuk membuka hubungan dagang dengan Israel. Seperti yang kita tahu, Israel adalah negara yang menjajah dan menyalahgunakan HAM terhadap negara Palestina. Sehingga membuka hubungan kerjasama dengan Israel sama saja melanggar isi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyuarakan tentang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR diawali dengan kasus Bulogate dan Brunigate yang menyebabkan Gus Dur dinilai melakukan tindak pidana korupsi. Akibat kasus ini, DPR mengeluarkan memorandum, namun memorandum tersebut tidak digubris oleh Gus Dur. Sehingga muncullah memorandum-memorandum selanjutnya, sampai akhirnya DPR mengusulkan kepada MPR untuk melengser Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Langkah DPR tersebut membuat Presiden Gus Dur mengeluarkan dekret presiden untuk membekukan DPR dan MPR. Namun dekret tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum. MPR pun mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan keputusan untuk melengser Gus Dur dari posisinya sebagai presiden. Oleh sebab itu, masa pemerintahan Presiden Gus Dur hanya berlangsung selama 2 tahun. Sekian pemaparan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi